J'ai compris. T'es un bon copain, Chaz. C'est le moment de t'affilier. N'aie pas peur, prends-le. Je vais entrer en premier dans la boîte et faire 1 heure avant que cette pourriture se pointe. Fois dans les films, le méchant prend une longueur d'avance sur cette espèce d'en... Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2005 yang berjudul Derailed. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Charles yang memiliki keluarga yang sangat bahagia. Hingga di suatu hari Charles membuat kesalahan. Dia berselingkuh dengan wanita lain yang membuat keluarganya hampir hancur berantakan karena ulahnya tersebut. Memiliki sebuah plot twist yang sangat mengejutkan, film ini akan membuat kalian betah untuk mengikuti ceritanya dari awal hingga akhir. Jadi ada kejutan apa dengan kisah perselingkuhan Charles? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami akan kembali kepada kalian semua. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang suami bernama Charles yang sangat menyayangi keluarganya. Seperti pagi biasanya, sebelum berangkat kerja, Charles sarapan dengan istri dan anak perempuannya yang mengidap penyakit diabetes akut. Pada pagi itu seperti hari-hari sebelumnya, Charles berangkat bekerja naik kereta api, tapi pada pagi itu Charles agak telat hingga dia sedikit terburu-buru dan tidak membeli tiket. Saat pemeriksaan, Charles tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda karena sudah diambil oleh istrinya tadi. Tapi tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik di bangku depan mengatakan kalau dia akan membayarnya. Charles merasa tidak enak dan langsung menghampiri wanita cantik itu untuk mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uangnya besok ketika mereka kembali menaiki kereta yang sama ini. Di keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali. Dari sini mereka saling memperkenalkan diri dan wanita cantik ini mengaku bernama Lucinda. Dari pembicaraan itu diketahui kalau Lucinda juga telah menikah, dia memiliki suami dan juga anak perempuan. Sampainya di kantor, Charles mulai browsing mencari nama kantor tempat Lucinda bekerja, dan benar saja di perusahaan tersebut ada nama Lucinda. Kemudian pada siang harinya, Charles mulai memikirkan terus sosok wanita cantik ini. Maka dari itu dia memberanikan diri untuk menelepon Lucinda guna mengajaknya makan siang bersama. Singkat cerita, di keesokan harinya, hari ini Charles mulai berbohong kepada istrinya kalau dia akan pulang cukup malam karena ada tambahan pekerjaan di kantor yang harus dia selesaikan. Begitupun juga dengan Lucinda, dia juga menelepon suaminya memberikan alasan yang hampir mirip dengan Charles. Padahal malam itu mereka berdua pergi ke sebuah klub bersama, dan di dalam klub tersebut Charles menantang Lucinda untuk bertaruh $20 jika dia bisa mencium Lucinda tanpa menyentuh bibirnya. Setelah uang itu diberikan, perlahan-lahan Charles mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Lucinda dan tanpa perlawanan yang berarti, Charles akhirnya berhasil mencium Lucinda tepat di bibirnya. Itu berarti Charles kalah taruhan, tapi dia berhasil menciumnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seorang pria mabuk yang mengganggu mereka dan terus menggoda Lucinda. Charles yang mulai tidak bisa meredam emosinya, apalagi ketika pemabuk itu berkata kalau Lucinda adalah seorang pelacur, dia lantas memukul pria tersebut hingga membuatnya terjatuh. Setelah itu Charles langsung menarik tangan Lucinda, mengajaknya untuk kabur dari tempat tersebut. Di sini terlihat mereka berdua sepertinya sudah sama-sama dimabuk oleh asmara, nafsu untuk ingin bercinta pun sudah tak terbendung lagi. Dan mulailah mereka menaiki taksi untuk mencari hotel yang akan mereka berdua gunakan untuk bercinta. Tapi beberapa saat kemudian Lucinda tampak begitu sangat gelisah. Dia tiba-tiba menghentikan taksi karena dia merasa tidak bisa lagi melanjutkan semua ini. Charles pun langsung ikut turun dan mulai menyadari kalau apa yang dia lakukan ini memang salah. Namun keadaan di luar sudah sangat larut malam dan tidak jauh dari sana ternyata ada sebuah hotel kecil. Charles pun langsung menuju hotel tersebut untuk memesan sebuah kamar. Dan setelah mereka berdua di dalam kamar, Charles bertanya kepada Lucinda apakah dia akan pulang atau tetap di hotel ini bersamanya. Lucinda terlihat terdiam sebentar dan dia lantas mengatakan kalau malam ini dia ingin tidur di hotel tersebut bersama dengan Charles. Mulailah mereka berdua saling bercumbu untuk bercinta.
Namun di tengah keasikan itu, tiba-tiba terdengar suara pistol dikokang diarahkan ke kepala Lucinda. Ternyata di sana ada seorang perampok yang telah masuk ke kamar karena mereka tadi lupa mengunci pintunya. Perampok itu pun langsung mengukur Charles dan meminta mereka berdua untuk memberikan dompetnya masing-masing. Namun tidak sampai di situ saja, rupanya perampok itu mulai melirik Lucinda dan mulai menghampirinya. Dalam satu kesempatan kecil, Charles mencoba menyerang perampok tersebut. Tetapi dengan cepat si perampok bisa mematahkan serangan Charles yang mengakibatkan Charles terjatuh dan kepalanya terbentur meja. Setengah sadar, Charles masih berusaha bangkit, tapi perampok itu langsung menghajar wajah Charles dengan menggagang pistol yang membuat Charles perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Di saat itulah perampok tersebut dengan leluasa menarik kaki Lucinda dan mulai memperkosanya sambil menodongkan pistol di kepala Lucinda. Singkat cerita, setelah sekian menit berlalu, kesadaran Charles mulai pulih, tapi semua telah terjadi. Di sana terlihat Lucinda tertunduk diam, membisu, tatapan matanya kosong. Rasa penyesalan dan bersalah menyelimuti pikiran Charles. Betapa bersalahnya dia karena tidak mampu melindungi Lucinda, namun semua ini sudah terjadi. Charles kemudian menawarkan Lucinda untuk pergi ke rumah sakit, namun dia menolak. Charles juga ingin langsung menelepon polisi, tapi Lucinda langsung mencegahnya karena dia takut perselingkuhan mereka terbongkar dan keluarganya akan tahu. Hingga pada akhirnya Lucinda pun memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan mereka dan melupakan semua yang telah terjadi. Setelah itu, Charles pun langsung berangkat ke kantornya dengan wajah babak belur. Di sana bosnya menanyakan kondisi Charles dan Charles memberikan alasan kalau semalam dia telah ditodong dan dia juga sudah pergi ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut, bosnya pun meminta Charles untuk segera pulang dan beristirahat saja. Samanya di rumah, Charles memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Beberapa saat kemudian telepon rumah berdering dan nampak itu adalah nomor yang tidak dikenal. Charles segera mengangkatnya. Ternyata itu adalah telepon dari si perampok semalam dan di saat yang bersamaan istrinya pun ikut mengangkat telepon tersebut karena telepon di rumah Charles paralel, jadi istrinya pun bisa mendengarkan obrolan di telepon tersebut. Charles mengatakan ini urusan pekerjaan dan meminta istrinya untuk menutup telepon. Dengan begitu si perampok jadi tahu kalau Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya kepada istrinya. Dia pun mulai mengancam Charles dan meminta uang $20.000 yang langsung diiyakan oleh Charles. Di keesokan harinya sebelum memberikan uang itu kepada si perampok, Charles pergi ke kantor Lucinda untuk menyampaikan soal pemerasan tersebut dan mengajak Lucinda melapor kepada polisi, tetapi Lucinda tetap menolaknya. Karena jika mereka melapor ke polisi, maka suaminya akan tahu kalau dia berselingkuh dan anaknya pasti akan dibawa pergi oleh suaminya. Lucinda kemudian mencoba memberikan uang kepada Charles, berharap dapat membantu meringankan beban Charles. Tentu saja Charles menolaknya. Dan di akhir pertemuan mereka, Lucinda mengatakan sebaiknya mereka berdua tidak usah berhubungan lagi. Singkat cerita, Charles pun segera pergi menemui si perampok di tempat yang sudah disepakati untuk memberikan uang tersebut dan berharap masalah ini segera selesai. Tetapi selang beberapa minggu kemudian, Charles kembali mendapatkan telepon dari si perampok dan Charles pun langsung mengatakan kalau kali ini dia tidak akan memberikan uangnya sedikit pun. Tetapi tidak disangka ternyata si perampok kali ini menelepon Charles dari rumah Charles sendiri dan Charles pun segera bergegas berlari menuju ke rumahnya. Si perampok ternyata sudah di dalam rumah Charles, sedang berbincang dengan istri dan juga anaknya. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles dan kali ini sambil mengancam, si perampok tersebut meminta uang $100.000 kepada Charles. Mengingat karakter si perampok yang cukup sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan juga istrinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain memberikan uang ini kepada si perampok tersebut. Tetapi sebelum memberikan uang itu, Charles terlihat berbicara kepada pengacaranya. Dia di sana menceritakan semuanya, namun menurut sang pengacara, karena kejadian itu sudah 6 minggu berlalu dan juga bukti-bukti yang tidak ada memberatkan si perampok, seperti hasil visum yang tidak ada, dan dia bisa masuk ke rumah Charles tanpa mendobraknya. Menurut pengacaranya itu adalah hal yang sangat mustahil untuk menuntutnya. Namun ada satu cara untuk membantu masalah Charles. Dia harus membujuk Lucinda agar mau membantu mereka sebagai saksi. Singkat cerita, Charles pun kembali menemui Lucinda di kantornya. Di sana Charles menceritakan semua yang terjadi dan mengajak Lucinda untuk membuat laporan ke polisi.
Tetapi seperti sebelumnya, Lucinda menolaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Lucinda mengaku kalau dia baru saja melakukan aborsi akibat pemerkosaan tersebut. Pernyataan Lucinda ini membuat Charles tidak tahu harus berbuat apa lagi dan malah semakin membuatnya merasa sangat frustasi. Di tengah kepusingannya, Charles mencoba berbicara kepada Winston, seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Charles tahu kalau dahulu Winston pernah dipenjara, jadi mungkin saja dia bisa sedikit membantunya, pikir Charles. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Winston memberikan penawaran cukup membayar 10% saja, dia akan membereskan si perampok. Dan Charles yang tidak punya banyak pilihan lain pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, saat di dalam mobil sesampainya di tempat yang disepakati, Winston berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya untuk menakut-nakuti si perampok tersebut. Tetapi belum selesai dia berbicara, tiba-tiba saja Winston sudah ditembak oleh si perampok dan si perampok pun kembali mengancam Charles agar dia segera menyiapkan uangnya. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Charles harus membuang mayat dan juga mobil Winston ke sungai untuk menghilangkan jejaknya. Hingga pada di keesokan paginya ketika di kantor, Charles didatangi oleh seorang detektif bernama Franklin yang ternyata dia adalah paman dari Winston. Detektif ini mengatakan kepada Charles bahwa Winston semalam telah dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charles pura-pura kaget. Lalu si detektif menanyakan apakah Charles memiliki pistol dan juga apa yang telah dilakukan Charles semalam. Belum sempat menjawab semua pertanyaan itu, telepon kemudian berbunyi. Ternyata si perampok sudah mengancam Lucinda di apartemennya. Si perampok mengancam jika dalam 20 menit Charles tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh. Begitu juga istri dan juga anak Charles. Segera saja Charles pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya, di mana sebenarnya uang itu adalah uang simpanannya untuk pengobatan anaknya yang tengah sakit. Tetapi Charles tidak punya banyak pilihan. Dia tidak ingin Lucinda dan keluarganya dibunuh seperti Winston semalam. Segera dia pergi menuju apartemen yang diberitahukan oleh si perampok. Sampainya di sana, tampak Lucinda tengah diancam. Dengan cepat si perampok minta uangnya. Setelah Charles memberikannya, si perampok pergi. Kemudian Charles menanyakan keadaan Lucinda dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir karena dia telah memberikan semua uang yang dia miliki. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Charles mencoba kembali menemui Lucinda ke kantornya, tetapi yang mengejutkan ternyata Lucinda adalah orang lain. Dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanyalah seorang karyawan kontrak sementara. Setelah itu Charles langsung bergegas pergi ke apartemen Lucinda. Dan sesampainya di sana, Charles mendapatkan informasi kalau ternyata itu adalah apartemen yang disewakan per bulan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang pernah Lucinda bilang bahwa itu adalah foto anak perempuannya. Charles kemudian pergi ke stasiun kereta api untuk mencari keberadaan Lucinda, dan benar saja ada Lucinda di sana. Ketika Charles ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki lain yang sedang bersamanya. Charles pun kemudian mencoba membuntuti Lucinda. Betapa terkejutnya Charles mengetahui ternyata Lucinda menemui si perampok dan mereka saling berpelukan layaknya pasangan kekasih. Dari sini Charles mulai menyadari kalau dia ternyata adalah korban penipuan dari kedua pasangan ini. Tidak terima dengan semua itu, Charles mulai mengatur rencana. Dia kembali menuju ke hotel tempat dia dirampok dan langsung memesan kamar tepat di sebelah kamar ketika pertama kali dia dirampok dahulu. Setelah itu Charles mulai mengikuti Lucinda saat tengah bersama korban barunya, dan ternyata Lucinda memang selalu mengatur agar para korbannya menuju ke hotel ini karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak hotel. Begitu Charles melihat mereka ingin memulai aksinya, Charles keluar kamar dan langsung memukul si perampok dari belakang hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian Charles masuk ke kamar sambil menodongkan pistol. Charles menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua ini adalah komplotan penipu yang ingin memerasnya. Si perampok yang mulai sadar pun langsung dipukul oleh Charles. Dia meminta agar uangnya segera dikembalikan. Namun di tengah perdebatan itu, si korban pria yang ketakutan malah mencoba merebut pistol yang dipegang oleh Charles agar dia bisa keluar dari sana. Baku tembak pun kemudian tidak bisa terhindarkan lagi. Lucinda tertembak, begitupun si perampok dan juga temannya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian lantas menyatakan kalau ini hanyalah kasus perselingkuhan dan juga perampokan biasa. Kemudian Charles bergegas menuju ke resepsionis sambil menunjukkan kartu pengenal. Dia mengambil tas yang bertuliskan namanya yang disimpan di berangkas hotel tersebut.
Itu adalah tas berisikan uang yang diberikan Charles kepada si perampok dahulu. Akhirnya, Charles pun berhasil mengambil uangnya kembali. Di keesokan paginya ketika di kantor, ternyata Charles ketahuan pernah mengambil uang $10.000 dari kantor yang mengakibatkan Charles harus mendapatkan hukuman sosial, yaitu dengan mengajar para narapidana di penjara selama 6 bulan. Di tengah dia mengajar ada sebuah buku bertuliskan perselingkuhan yang membuat dia ingin membukanya. Dan ternyata isi buku itu menceritakan tentang dirinya. Charles pun menjadi penasaran siapa sebenarnya penulis buku tersebut. Dia pun kemudian membacanya sampai selesai dan diarahkan menuju ke sebuah ruangan laundry. Charles yang penasaran langsung pergi ke sana dan ternyata perampok itu belum meninggal. Dia mendekam di penjara ini. Ternyata si perampok sudah mengetahui jika Charles yang akan mengajar di penjara dan dia ingin membalaskan dendam atas kematian Lucinda, kekasihnya. Tapi lagi-lagi tidak disangka ternyata justru sebaliknya Charles sudah mengatur semua ini agar dia bisa ditempatkan di penjara tersebut untuk bisa membunuh si perampok. Di akhir film, Charles pun akhirnya bebas. Dia menyatakan kepada polisi kalau dia hanya melakukan pembelaan diri karena telah diserang terlebih dahulu oleh si perampok tersebut dan film ini pun usai. Duel 2005 adalah film thriller yang mengisahkan tentang seorang pria yang terjebak dalam pemerasan setelah perselingkuhannya berujung pada sebuah perampokan yang membahayakan nyawanya. Meskipun beberapa plotnya sudah bisa ditebak, tetapi tetap saja film ini mampu menawarkan ketegangan yang cukup kuat dengan sebuah plot twist yang cukup mengejutkan. Ditambah lagi dengan penampilan yang cukup mengesankan dari Cliff Owen serta Jennifer Aniston, film ini mimin rasa cocok untuk kalian tonton jika kalian penggemar film thriller yang cukup intens. Bagaimana menurut kalian? Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di alur cerita film misteri selanjutnya.